Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah ya kalau baik. Nah, hari ini kita akan memasuki pembelajaran yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Nak Erlangga selaku ketua kelas untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini lancar ya. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu anak-anak pada hari ini, oke? Nabila Ermis, oke, hadir. Rizka Rianti, Roshidatul Alia, Ulia Rosida Fisukma, Muhammad Hari Al-Hafiz. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya pada pagi hari ini. Semoga di waktu yang akan datang semuanya juga hadir dalam pembelajaran kita yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih. Ada yang tahu nggak kita akan belajar apa sih hari ini? Oke, benar sekali Nak Sinta. Jadi, hari ini kita akan mempelajari mengenai peran Indonesia dalam hubungan internasional. Nah, sebelumnya Ibu mau tes dulu nih. Ada nggak sih yang udah mempelajari mengenai materi kita pada pagi hari ini? Ada yang tahu nggak sih apa itu hubungan internasional? Oke, tepuk tangan dulu untuk Nak Ulia. Oke, jadi benar ya bahwasanya hubungan internasional itu adalah sebuah hubungan yang bersifat global yang kemudian melampaui batas-batas ketatanegaraan. Nah, jika penasaran, silakan menyimak materi yang akan Ibu paparkan. Halo semuanya, kembali lagi dengan pembelajaran yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, kali ini kita akan membahas KD apa nih? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan membahas KD 3.5, yaitu mengevaluasi peran Indonesia dalam hubungan internasional. Nah, ada yang tahu nggak sih apa indikatornya? Ya, yang pertama yaitu menjelaskan makna hubungan internasional. Yang kedua, ya benar sekali, mengidentifikasi manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Yang ketiga, menganalisis pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta dididik mampu menjelaskan makna hubungan internasional. Yang kedua, peserta didik dapat apa nih? Ya, benar sekali, peserta didik dapat mengidentifikasi manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, kita langsung aja masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai pengertian hubungan internasional. Jadi, perlu teman-teman ketahui bahwasanya hubungan internasional adalah sebuah hubungan yang bersifat global yang melewati batas-batas ketatanegaraan. Contohnya yaitu seperti hubungan internasional antara Indonesia dan Malaysia, di mana mereka adalah negara yang berbeda yang kemudian melakukan kerjasama atau melakukan hubungan internasional dari berbagai aspek kehidupan. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih mengenai pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia. Pasti pada penasaran nih, mengapa sih Indonesia perlu melakukan hubungan internasional? Apa sih pentingnya? Nah, jadi poin yang pertama yang perlu kita ketahui bahwasanya sebuah negara itu tidak bisa hidup tanpa bantuan dari negara lainnya. Seperti bagaimana di awal kemerdekaan Indonesia, bahwasanya Indonesia meminta bantuan dari luar negeri untuk mengakui kemerdekaannya. Para pendiri bangsa kemudian meminta pengakuan dari negara-negara lain, yaitu seperti negara Indonesia melakukan hubungan internasional dengan negara Belgia, Amerika, dan sebagainya. Nah, maka dari itu, mengapa Indonesia perlu melakukan hubungan internasional? Karena yang pertama, dari faktor internal, bahwasanya ditakutkan akan ada intervensi, akan ada kudeta dari negara itu sendiri karena tidak ada bantuan dari negara lain atau tidak ada
melakukan hubungan antara dengan negara lain. Kemudian yang kedua, bahwasannya sebuah negara itu sudah menjadi hukum alam, tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan negara lainnya. Karena kita memerlukan segala aspek kehidupan ya, seperti bantuan hubungan di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang keamanan dan pertahanan dan sebagainya. Oke, itu tadi ya mengapa pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia. Next, kita lanjut ke materi kita selanjutnya, yaitu mengenai manfaat hubungan internasional bagi bangsa Indonesia. Nah, ada yang tahu nggak sih apa manfaat hubungan internasional bagi bangsa Indonesia? Jadi, Ibu akan membagi beberapa bagian nih, beberapa bidang mengenai manfaat. Yang pertama yaitu bidang politik, yang kedua yaitu bidang ekonomi, yang ketiga yaitu bidang ideologi, yang keempat yaitu bidang pertahanan dan keamanan. Maka Ibu akan membahas mengenai bidang ideologi terlebih dahulu. Nah, bidang ideologi bahwasanya manfaatnya kita bisa melihat nih bagaimana keadaan ideologi di negara lain, apa ideologi yang dianut di negara lain, sehingga kemudian kita bisa tahu, oh ternyata ideologi negara lain seperti ini, dan ternyata ideologi tersebut tidak bisa dipakai di Indonesia. Dan dengan kita mengetahui ideologi-ideologi di luar, sehingga kita bisa menumbuhkan rasa cinta kita terhadap ideologi kita, yaitu Pancasila. Kemudian kita bisa mengambil pelajaran dari ideologi-ideologi yang ada di luar dengan melakukan hubungan internasional. Nah, kemudian kita melihat dari aspek, yaitu aspek ekonomi. Nah, dari aspek ekonomi ini sangat dibutuhkan hubungan internasional, karena dengan adanya hubungan internasional kita bisa menambah investor yang masuk ke Indonesia, sehingga dapat menambah keuangan dan APBN dan APBD yang ada di negara Indonesia. Kemudian yang kedua, kita bisa menikmati nih barang-barang yang diproduksi dari negara lain yang kemudian tidak diproduksi di Indonesia. Seperti contohnya yaitu mobil, motor, karena mobil dan motor kebanyakan diproduksi di luar negeri dan kita bisa menikmatinya karena adanya hubungan internasional yang dilakukan oleh negara Indonesia dengan beberapa negara. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai bidang politik. Nah, di bidang politik ini sendiri kita bisa melihat nih bagaimana sistem politik yang ada di negara lain dengan melakukan hubungan internasional. Seperti contohnya kita bisa melihat bagaimana demokrasi di negara lain seperti negara Amerika. Nah, kita bisa melihat bahwasanya negara Amerika ini sangat demokratis, sehingga kita bisa mencontoh hal-hal yang baik dari negara lain dan kita bisa melihat, oh ternyata di beberapa negara demokrasinya itu tidak berjalan, sehingga kita bisa mengambil pelajaran. Nah, kemudian yang keempat dari bidang pertahanan keamanan dan manfaat yang bisa kita ambil yaitu bagaimana negara Indonesia kemudian melakukan hubungan internasional masuk di anggota PBB, sehingga kita bisa tetap menciptakan perdamaian dunia saat ada perperangan dan sebagainya. Kita bisa ikut serta untuk mendamaikan dunia seperti itu. Jadi itu tadi manfaat dari hubungan internasional yang perlu kita ketahui. Oke, baik. Itu tadi penjelasan baik mengenai pengertian dari hubungan internasional, kemudian mengenai pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia, kemudian yang terakhir tadi yaitu, ya benar sekali, yang ketiga yaitu manfaat hubungan internasional bagi bangsa Indonesia. Nah teman-teman, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada teman-teman, tugas kelompok, yaitu menyimak video yang akan Ibu paparkan. Oke, baik, silakan untuk disimak ya. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan resmi Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Ats-Tsani di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Kedua pemimpin negara membahas sejumlah kerjasama di bidang investasi, energi, dan perdagangan termasuk juga pendidikan. Prosesi kirap dilakukan dalam upacara penyambutan di halaman depan Istana Kepresidenan. Dilanjutkan dengan pengisian buku tamu, foto bersama, veranda talk, hingga penanaman pohon bersama. Pertemuan bilateral dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman, konferensi pers bersama, dan ditutup dengan jamuan makan siang. Dalam pertemuan ini, kedua negara menghasilkan perjanjian di bidang transportasi udara, pendidikan tinggi, kesehatan, serta kesepakatan kedua negara untuk memberikan bantuan terhadap krisis kemanusiaan di Rohingya. Indonesia akan terus mengajak Qatar untuk berinvestasi
mengundang Qatar untuk meningkatkan investasinya di Indonesia. Dan kerjasama proyek investasi yang tengah berjalan, termasuk antara lain Nebras Power di PT Python Energy, senilai 1,3 miliar US dollar, dan dengan PT Pembangkit Jawa Bali membangun PLTGU Sumbagut 134 senilai 1 miliar US dollar. Dan apa saja kesepakatan yang terjalin antara Presiden Jokowi kemudian bersama dengan Syekh Tamim? Keduanya menyepakati ada 5 nota kesepahaman secara garis besar ditandatangani oleh menteri terkait. Pertama adalah MOU yang ditandatangani terkait pembentukan komite bersama. Kemudian yang kedua tentang layanan penerbangan, apakah Qatar Airways akan bekerja sama atau berinvestasi dalam dunia aviasi Indonesia oleh pemerintah Qatar. Kita akan lihat detailnya nanti. Kemudian ketiga adalah MOU tentang kerjasama di bidang kepemudaan dan juga olahraga. Keempat tentang kerjasama di bidang pendidikan, dan yang terakhir adalah MOU di bidang kerjasama kesehatan. Nah, itu tadi video yang sudah Ibu tayangkan. Ibu akan membagikan kalian dengan beberapa kelompok. Kelompoknya sudah Ibu kirimkan di WA Group. Silakan untuk membentuk kelompok, kemudian diskusikan. Di situ kita sudah melihat kasus mengenai hubungan internasional. Jadi analisislah apa sih peran Indonesia dalam hubungan internasional yang dilakukan di dalam video tersebut. Kemudian carilah nih pentingnya hubungan internasional serta manfaatnya dalam melakukan hubungan internasional dalam kasus tersebut. Evaluasi, kemudian kita akan mempresentasikannya. Ibu kasih waktu selama setengah jam. Oke, anak-anak sudah mengenai pembahasan dari masing-masing kelompok. Sekarang Ibu ingin kalian mempresentasikan hasil dari analisis kalian dari kasus video yang telah Ibu berikan tadi. Silakan untuk kelompok 1 kepada Nak Nabila Ermis dipersilakan. Nak Nabila Ermis dan rekan-rekan dipersilakan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, dari kelompok 1 tadi udah membahas beberapa manfaat dan pentingnya hubungan internasional dan peran Indonesia ya dalam kasus yang telah ditayangkan. Oke, selanjutnya kita silakan untuk kelompok 2 kepada Nak Erlangga beserta rekan-rekan dipersilakan. Ya, benar sekali. Dari Nak Erlangga dan teman-teman kasih aplaus. Oke, sudah beberapa kelompok yang maju. Mungkin kita bisa lanjutkan di pertemuan kita berikutnya. Oke, selanjutnya pembelajaran kita sudah usai. Anak-anak, pembelajaran kita sudah usai. Nah, Ibu akan menyimpulkan sedikit mengenai pembelajaran kita hari ini. Perlu diingat kembali bahwasanya hubungan internasional itu adalah sebuah hubungan di mana ia bersifat global yang kemudian melewati ketatanegaraan, melewati batas-batas ketatanegaraan. Dan pentingnya hubungan internasional khususnya bagi bangsa Indonesia karena seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya negara itu tidak bisa hidup sendiri karena butuh bantuan dari negara lain, terutama dari berbagai aspek dan bidang yang kemudian menjadi penunjang kehidupan di sebuah negara. Kemudian manfaatnya tadi banyak dari berbagai bidang ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan pembelajaran kita anak-anak, rekan-rekan dan teman-teman bisa mentransfer ilmu, bisa mengerti dan bisa merealisasikan apa yang kita pelajari hari ini. Oke, mungkin kita panjatkan juga syukur kita kepada Allah karena setelah selesai pembelajaran kita, semoga di minggu depan kita dapat melakukan pembelajaran lagi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Mungkin sekian dari Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.